Hola, Halo. gimana tuh kok bisa terputus tadi? Iya, sorry aku nggak ngerti apa namanya. Ternyata kalau live IG itu harus cuma sejam ya. Sorry nggak tahu. Aku Juga nggak baru tahu juga. Aku nggak pernah live lama-lama. oh, nggak Sama-sama. pernah kok. Oh, satu jam. Bukan kami para penonton. Ntar kita tunggu Ya, Kabela ya. Kita tunggu Kabela. pertanyaan Iya. itu anu banget sih. Kenapa? Kenapa Anggun? Pertanyaannya bisa dibilang mempertanyakan diri kita sendiri juga gitu. Kalau itu salah, ya apa? Tapi kalau Juga menurut aku, hah? Gimana? kalau lagi Alkitab dari studinya, Alkitab itu 100% benar ya, balik lagi ke ya itu balik lagi gitu. Percaya enggak gitu. Setelah proses administrasi terus edit ada pihak bagian editor lain gitu. Oh iya, oh aku juga mau bilang nih tadi kalau di Apa-apa? prodi udah ganti nama bukan teologi, Oh iya, apa dong? filsafat keilahian. Makanya mungkin Oh, kurikulumnya sedikit berbeda karena Oh, kalau teologi ya fakultasnya si teologi S2-nya S2-nya pokoknya yang aku itu mulai tahun berapa ya? Udah jadi bukan teologi lagi tapi filsafat keilahian gitu. Jadi memang oh, kurikulumnya beda. keren sih ya filsafat keilahian. Oke. Iya, nanti lulusnya bukan STH atau SSI tapi SFil. Puji Tuhan, amin. Oh iya, jadi Esfil. Iya, SFil. Bukan Oh, STH atau SSI lagi. wah, iya 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 iya. Iya. Baru tahu nih di sini. Beda gitu. Oh, oh iya aku baru ingat aku kan tadi bilang kalau prodinya kan udah lama ganti jadi filsafat keilahian. Hmm. Oke, jadi gitu teman-teman. Oke, ya ini kita balik lagi berempat lagi. Dan sebelumnya sorry karena tadi aku nggak tahu kalau live IG itu ternyata maksimal 1 jam teman-teman. Jadi sorry kepotong. Dan masa satu oke, jam sih, Al? Masa ya? ada ada info dari temenku sih gitu kak katanya Oh, maksimal I see, 1 I jam. see. Oke, Tadi oke. By juga the way, ada gitu sih berapa detik lagi kayak gitu. oh gitu. Ya, aku nggak pernah live sampai lama juga sih. By the way, Sama juga. tadi aku udah dapet kata-katanya. Aku tadi takut takut salah. Oke. Ineransi namanya. Ineransi ini Nah, aku ketikin di sini ya. Ineransi. keren sih. Albi udah dapat mata kuliah ini belum? Di biologi sini atau teologi sistematika seharusnya udah ada Udah bahas kak, soal semester ineransi. semester 1 2 itu kalau nggak salah. Ah, 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 ah. Jadi Anggun Beneran. sempat ngomong juga soal eh, Alkitab kebenarannya juga tiap orang beda-beda ya. Kamu tadi sempat bahas itu ya. Iya kan? Oke. Kemarin di semester awal aku sempat terguncang sih sebenarnya. Gitu. Sempat Mungkin guncang. mungkin kalau menurutku sih, kalau menurutku Alkitab itu kebenaran yang mutlak. Nggak ada Kalau perbedaan antara satu orang atau enggak. Mungkin yang berbeda hanyalah pendapatnya. Maksudnya kayak oh mungkin beda penafsiran ya. Mungkin uh, kata-kata apa ya yang sering banyak perdebatan. Oh, oke ini nih. Ada salah satu ayat di dalam Matius itu bahas soal bertahan sampai pada kesudahannya. Tahu nggak? Sempat tahu nggak? Bertahan sampai pada kesudahannya. Nah, itu ada beberapa orang yang berpendapat bahwa bertahan sampai kesudahannya adalah kita ini sebagai umat percaya yang kita bertahan nanti sampai kita dipanggil Tuhan gitu. Bertahan sampai kesudahannya itu selama kita hidup ini, gimana kita hidup ini sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Nah, tapi ada juga yang bahas soal bertahan sampai kesudahannya itu ketika nanti by the way ini aku mempercayai bahwa nanti ada masa tribulasi ya. Uh, Orang yang bertahan pada kesudahannya sampai pada kesudahannya di ayat itu berpendapat bahwa
oh nanti waktu tribulasi ini orang bisa bertahan sampai pada kesudahannya karena pada waktu tribulasi kan ada antikris dan lain-lain yang menyerang gitu kan. Nah, orang yang bertahan sampai kesudahannya dia adalah orang yang mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus sampai nanti meskipun dia diuji sama antikris dan lain-lain, dia tetap percaya sama Tuhan, tetap teguh sama Tuhan. Nah, itu tadi sih mungkin penafsirannya yang setiap orang yang berbeda-beda. Tapi kalau untuk Alkitabnya sendiri adalah inerensi tadi itu. Alkitab itu sesuatu yang tanpa salah, kebenaran yang mutlak. Jadi mungkin yang berbeda bukan kebenaran antar satu orang atau orang yang lain. Misal kayak, oh aku nganggap, oh ini Alkitab ini benar menurut versiku ini karena ini ada ini. Tapi menurut Anggun, oh Alkitab benar karena versi ini gitu. Karena oh bagian ini yang betul gitu. Tapi kalau misalnya itu menurut aku berpendapat Alkitab itu kebenaran yang mutlak ya, nomor satu mutlak. Cuman mungkin yang berbeda adalah cara menafsirkannya. Setiap orang kan punya tadi sempat dibahas juga hikmat dan pimpinan Tuhan kan berbeda-beda kan. Maksudnya cara Tuhan menyatakan dirinya kan berbeda-beda kepada setiap orang gitu. Jadi mungkin tafsiran setiap orang yang bisa berbeda-beda, tapi untuk kebenarannya yang absolut itu tetap di Alkitab tanpa salah, namanya inerensi. Coba teman-teman yang di sini coba mungkin bisa googling namanya inerensi tadi itu dan coba dipelajarin juga. Dan itu emang ada perdebatannya juga inerensi sama apa gitu aku lupa namanya. Satunya emang ada yang berpendapat itu inerensi, ada satu juga pertentangannya kayak gitu sih. Ini bukan Kayak Kak. gitu. Apa? Eransi bukan. Eransi. Aku rada Ineransi. lupa. Oke. Ineransi sama apa ya gitu. Aku lupa. Kayak gitu sih. Kebenaran yang mutlak itu Alkitab gitu. Oke. Nah, ini kita lanjut ke Kak Gracia ya. Semoga, iya, baru dipanggil udah. Oke. Halo Kak. Ya, aduh, kayaknya aku padahal juga karena banyak yang pakai kayaknya wifi. Sini masih banyak. Tapi ini udah jauh lebih jelas sih Kak dari yang tadi. Oke. Ini nggak putus-putus Oke. lagi kah? Kenapa? Ini nggak putus-putus lagi? Kenapa? Nggak putus-putus lagi? Atau masih putus-putus? Lancar. Udah lebih jelas sih Kak. Udah lebih jelas. Oke. Nah, Kak Gracia mau berpendapat tentang apa yang barusan kita bahas? Apa nih? Tadi putus-putus soalnya. Jadi tadi ini masih bahas pertanyaan yang tadi ya, yang tentang gimana kalau semua yang kita ketahui itu nggak benar kayak gitu, semua yang kita pelajari itu nggak benar. Nah, kalau menurut Kak Grace, gimana Kak? Oke. Nggak benar arti kata memang salah atau kita meragukan? Nggak, maksudnya semua yang kita pelajarin, semua yang udah kita pahami, ternyata itu salah gitu. Sebenarnya gitu sih kayaknya pertanyaannya ya. Nah, oke. Jadi kan kalau belajar teologi itu pasti nggak lepas dari yang namanya hati nurani, iman, bimbingan Roh Kudus. Nah, yang biasanya mungkin salah gitu ya, bisa salah. Aku bilang bisa salah. Itu hati nurani. Tapi kalau tuntunan Roh Kudus itu nggak bisa, ya kan? Nggak pernah salah gitu. Nah, tergantung kita memahaminya. Apa kayak kita misalnya belajar, ya udah kita belajar teologi nih, kita mau belajar misalnya biblikanya nih, masalah eksegesis. Nah, kita jangan-jangan kayak mungkin ada pertanyaan yang agak apa ya sensitif gitu ya, mungkin masalah Tritunggal, terus apakah Tuhan itu ada, kayak gitu-gitu ya. Mungkin ada kayak ya, pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar sensitif, dan kalau misalnya kita pelajari pun kalau kita mengerti ya puji Tuhan, tapi kalau kita malah kayaknya udah susah belajar Alkitab kayak gitu-gitu, malah kita meragukan iman kita kepada Tuhan,
itu kita perlu cross check sama tuntunan Roh Kudus. Kalau hati nurani kita, jadi kan biasanya yang meragukan gitu atau enggak, oh ini kayaknya salah nih, ini kayaknya salah atau enggak, biasanya anak teologi gitu ya, aku bilang anak teologi itu cenderung kalau misalnya dengar sesuatu yang doktrinal gitu, terus beda dengan apa yang kita pelajari, itu kan kayak langsung judgement-nya itu langsung muncul gitu loh. Bukan kayak gini nih. Dulu aku diajari nggak kayak gini nih. Nah, dari situ muncul. Jadi yang bener, yang aku dapat ajarannya atau dia? Gitu kan? Jadi muncul keraguan. Dan kita nggak tahu. Maksudnya kayak, kalau kita menentukan apakah yang kita pelajari itu salah, nah dari mana bisa kita menentukan itu salah atau benar secara mutlak? Nah, pasti itu di situ cuma munculnya keraguan aja dan hati nurani yang bekerja. Nah, saat hati nurani meragukan segala ajaran yang kita terima, yang kita lakukan, ya wis, aku bilang pasrah, biarkan Roh Kudus. Mau nggak mau kalau teologi terus-terusan mengandalkan logika, ya jangan sampai nanti malah jadi ateis gitu. Ya, mungkin bisa aku lanjutin ya, karena belajar teologi, baik lagi mempelajari Tuhan yang di atas logika kita gitu ya. Maksudnya bukan hal yang sederajat sama manusia gitu. Pasti ya itu ada hal-hal yang nggak bisa masuk logika kita, bukannya nggak masuk akal, tapi di luar akal kita gitu kan. Nah, mungkin Mbak Grace bisa lanjut lagi. Oke. Yang kita pelajari, teologi bukan masalah kita belajar Alkitab terus gitu ya. Ya nggak salah sih kalau statement itu muncul, Alkitab terus yang dipelajari, tapi di situ juga penerapannya itu bener-bener kayak susah gitu loh. Ya buku-buku kita baca buku apa, teologi sistematika, teologi biblika, teologi Kristen, prolegomena, dogmatika, segitu banyak dan membuat kepala kita kayak berpikir apa ya, kalau dibilang hati semakin kecil, kepala semakin besar gitu, dan sampai kita pusing udah nggak tahu, itu akan membuat kita seolah-olah jadi orang kayak robot gitu ya, robot. Oh, secara ilmu kayak gini nih, secara ilmu kayak gini, padahal kalau dalam teologi sendiri ya kita nggak bisa menutup mata, benar-benar nggak boleh menutup mata terhadap tuntunan Roh Kudus. Kalau kita merasa meragukan apa yang kita percayai gitu, misalnya kita tiba-tiba meragukan keilahian Yesus, dan itu benar-benar kayak, aduh bahaya, posisi kita dalam bahaya saat ini gitu, karena iman yang diguncang. Nah kalau di sini udah banyak pengetahuan, sedangkan iman kita digoncang, kita berhadapan dengan buku-buku yang menyudutkan apa ya, iman kita, itu benar-benar nggak bisa nutup mata, harus pakai pegangan Roh Kudus. Ya walaupun nanti kelihatannya, oh ini terlalu nggak gitu lah, apa-apa Roh Kudus, apa-apa Roh, ya memang teologi nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau misalnya terlalu, apa istilahnya tuh, kalau orang mandang, oh ini apa-apa mengandalkan Roh Kudus, kan biasanya kata biasanya tuh, anak teologi ini terlalu praktika sekali gitu, terlalu praktika, ini nggak kurang gitu loh. Padahal memang 50-50 gitu loh. Teori kita harus pegang, kita harus cari yang bener kayak apa, karena sekarang juga banyak sumber yang mudah kita dapat, ya entah dari buku-buku fisik, buku online, ataupun kita langsung tanya dosen, ataupun relasi yang lain. Tapi kita juga harus tetap tanya Tuhan. Ini yang aku pelajari menguatkan imanku atau enggak ya?
gitu-gitu. Oke. Oke, oke, By the way, thank you Kak Grace. aku Ya mau ya. nambahin dikit lagi dong. Tadi sempat aku sempat di mana itu mungkin semester lalu ya, semester 4. Semester 4 aku makin lama ini salam buat Anggun ya kan, semakin lama semakin kuliah itu semester itu semakin pusing ya kan, semakin banyak ajaran yang didapat gitu kan, LB juga masih semester awal kan. Aku sempat gambling, aku sempat bingung sama beberapa pendapat, sama beberapa ajaran lebih tepatnya. Karena dosen ini ngomong ini, dosen ini ngomong ini, temenku satu ngomong ini, temenku satu ngomong hal yang lain lagi gitu. Aku bener-beneran sampai kayak ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini bingung Tuhan, aku tuh sampai selesai kuliah tuh sampai pusing loh, sampai bener-bener capek gitu loh, karena tadi itu yang disinggung sama Kak Grace juga kan, ketika kita sebelumnya udah dapat ajaran kayak gini, terus ketika kita belajar Alkitab ternyata berbeda lagi, itu kan kayak bentrok gitu kan di otak kita, mana yang betul kayak gitu. Tapi baiknya Tuhan adalah Tuhan selalu kasih hikmat. Tuhan tiba-tiba ngingetin aku sama salah satu ayat yang tadi aku sempat tulis di chat itu juga. Itu dalam Matius 22 ayat 37. Mulai ini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ketika kita belajar teologi, terkadang kita tuh mengasihi Tuhan cuma dengan akal budi kita aja. Kita nggak melibatkan hati kita dan nggak melibatkan jiwa kita ketika kita belajar teologi gitu loh. Tapi Tuhan sendiri perintahkan kita itu apa? Kita harus mengasihi Tuhan, kita harus belajar teologi ini dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Banyak mungkin Kak, kita sempat tahu beberapa kali soal ahli Taurat dan orang Farisi yang ada di Alkitab. Aku bisa ngomong gitu, mereka itu mengasihi Tuhan Allah dengan akal budinya mereka aja gitu loh. Nggak fully dari hati, bener-bener mau datang sama Tuhan dan mau belajar, mau mengerti kehendak Tuhan lebih lagi gitu, enggak, tapi bener-bener ya apa yang sudah tertulis gitu kan, ahli Taurat kan kayak gitu kan, apa yang sudah tertulis di hukum Taurat itu yang aku lakukan gitu loh. Jadi itu sama nyambung juga sih sama pertanyaan tadi, gimana kalau misalnya yang kita pelajarin ini hal yang salah gitu loh. Itu bisa jadi juga itu keraguan dari dirimu sendiri gitu kan, kamu meragukan hal itu, dan itu bagus gitu, kamu meragukan hal itu kan, logikanya main tuh kan, logikanya oh bener nggak ya kayak gini, bener nggak ya, oh, ini salah deh kayaknya, makanya kita kan meneliti gitu. Tapi yang perlu diingat tadi itu gitu loh, jangan belajar teologi cuman dengan akal budimu saja gitu loh, tapi dengan segenap hatimu juga, mencintai Tuhan juga, segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi tadi itu sih. Jadi itu bener-bener ayat yang bener-bener Tuhan kasih pengertian langsung dan Tuhan ingetin langsung sih. Jadi aku bener-bener oh oke, Tuhan gitu. Jadi kadang inget, oh apa ajaran ini kok berbeda ya sama aku kayak gitu. Tuhan minta hikmat dong gitu, tolong dong ajarin yang betul yang mana kayak gitu ya. Itu tadi kita harus mengasihi Tuhan dengan itu tadi Matius 22 ayat 37 tadi itu. Kayak gitu sih. Iya. Nah, iya, thank you Kak Bella. Nah, mungkin kalau aku boleh nambahin, ya bener juga ya. Dan mungkin pertanyaan itu bisa kita tanyakan ke diri kita sebelum setiap kita mempelajari sesuatu gitu. Karena pasti kalau itu ditanyain, jadi kita pasti lebih penasaran lagi, pingin membuktikan kalau, wah ini tuh memang beneran-bener kayak gitu. Dan mungkin Kak Bella tadi sempat singgung tentang keraguan ya. Mungkin iya ya, kalau aku pribadi sih jujur emang beberapa kali ragu gitu, wah ini bener nggak ya, tapi maksudnya awalnya aku mikirnya, wah aku kurang iman nih, atau hubunganku sama Tuhan kurang deket kayak gitu. Nah tapi setelah dipelajari lagi ternyata keraguan itu penting dalam iman gitu kan. Malah aku nih mengutip satu quote dari Paul Tillich, dia bilang gini, doubt isn't the opposite of faith, it is an element of faith. Jadi keraguan itu justru bukan musuh dari iman gitu, justru bagian dari iman kayak gitu teman-teman. Nah ini satu hal yang keren juga sih, maksudnya yang aku dapetin dari belajar teologi sejauh ini kayak gitu. Oke, nah ini perbincangannya cukup seru, dan tadinya kita nggak nyangka kalau waktunya akan selama ini. Tadi mikirnya jangan sampai 1 jam lah ya, kayak gitu. Dan ternyata
sampai 1 jam lebih dan mungkin kita mau segera mengakhiri dan bisa dilanjutin minggu-minggu depan lagi kali ya teman-teman. Dan mungkin untuk menutup pertanyaan kali ini, apa sih planning teman-teman ke depan kayak gitu? Apa yang mau dicapai dalam beberapa tahun ke depan? Apakah udah ada rencana? Mungkin dari Kak Grace dulu nih. Semoga lancar ya Kak. Kak Grace yang udah mau wisuda nih. Oke. Oke. Oke, jadi rencana Ke depan, setelah oke. lulus, aku lagi ini sih, ajuin lamaran kerja sebagai editor naskah di salah satu percetakan ya. Gitu sambil tetap pelayanan. Jadi kayak ya memang mau untuk saat ini sih pengen pelayanannya tuh bukan di bidang pastoral full gitu loh. Jadi memang kayak masih nyangkut dunia ini. Jadi kayak bukan full praktika sih. Wah, oke. Kita doain impiannya Kak Grace ya. Dan apa tadi Kak? Sorry, aku mau apa tadi? Jadi staf redaksi, editor Oke, naskah. oke, oke. Wah, jadi nanti kita yang suka baca bisa kontak-kontakan sama Kak Grace ya. Oke, kalau dari Anggun nih, apa Anggun? Planning ke depan? Planning ke depan. Ya, ini planning ke depan ya mungkin lebih banyak baca buku sih aku sih, lebih banyak baca buku karena nih emang udah schedule untuk baca buku udah banyak nih juga. Terus mungkin aku suka dengan pertemuan kayak gini. Mungkin kedepannya Mbak Elbi bisa bisa mengadakan kembali mungkin bicara-bicara ringan atau mungkin dengan topik-topik santai itu asik banget sih gitu. Wah, Mungkin thank you. Oke, mungkin gimana Anggun? ya aku kuliah seperti biasa karena di depan ini udah gitu. Oke, 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 oke. Thank you juga Anggun udah mau untuk minggu-minggu depannya ya. Oke. Kalau dari Kak Bella sendiri nih, apa Kak? Aku ada beberapa hal sih. Eh, tak sebutin dua aja ya. Yang pertama karena aku ini semester semester ya tahun depan aku sudah mulai skripsi kan. Aku sekarang ini lagi cari-cari sambil sambil jalan sih, sambil ikutin kuliah, sambil jalan juga sambil cari. Aku rindu banget aku punya karya ilmiah yang kayak skripsiku itu yang bener-bener eh, apa ya yang bisa memberkati gitu loh, nggak cuman meneliti biasa gitu doang isu-isu teologi yang sudah umum gitu, tapi aku punya kerinduan yang dalam banget ini. Aku pengen banget nanti aku ketika meneliti, aku skripsi, aku bisa sesuatu yang aku teliti ini bisa memberkati banyak orang juga gitu, bisa kalau bisa juga menemukan sesuatu yang baru juga maybe gitu. Terus itu sih kerinduanku, jadi sambil cari-cari juga. Terus ini sih karena aku di kampus ini desain juga kan di kampus. Aku desain Instagramnya kampus juga, lagi kepikiran pengen ngajarin teman-teman yang lain sih, soalnya nanti kalau misalnya aku lulus nggak tahu ya kan siapa yang nerusin gitu, jadi rindu juga itu rindu juga buat mendelegasikan buat ngajarin teman-teman yang lain. Teman-teman yang di kampus sih lebih ke soft skill sih, nggak cuman belajar Alkitab aja, cuman tapi ya bekal-bekal yang lain gitu juga gitu, termasuk salah satunya digital marketing gitu kan. Sekarang kan kita semuanya ke arah online semua ya, jadinya penting banget penginjilan juga bisa kok lewat sosial media gitu. Jadi pengen itu sih kerinduannya buat kasih bekal, meskipun aku bukan pro banget dalam hal itu, cuman tapi aku rindu aku bisa memberkati orang lain dengan talenta yang sudah Tuhan kasih, kayak gitu sih dari aku. Oke, aku mau banget Kak untuk Kakak ajarin nih sebelum Kakak lulus. Boleh.
Oke, nah teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman khususnya yang di sini yang udah mau join, udah mau menyempatkan dan meluangkan waktunya buat Anggun, Kak Bella, Kak Gracia. Thank you banget Tuhan yang balas. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang masih join sampai detik ini. Nggak nyangka yang nonton sebanyak ini juga. Oke, okay. Terima kasih banyak. Dan ini tadi sempat mungkin sebagai apa ya? Oh, ini ada komen tadi dari Koyoswa Sembiring. Koyoswa Sembiring itu yang ngerekomen aku untuk masuk di STTI Surabaya. Dia bilang keraguan itu sama dengan keraguan itu sama dengan batu loncatan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi mungkin dari percakapan kita ini mungkin teman-teman timbul keraguan atau apa itu it's okay, maksudnya itu justru teman-teman bisa manfaatin buat jadi batu loncatan iman teman-teman. Dan diskusi kita malam ini dari kita yang masih mahasiswa, yang masih terbatas, dan kita hanya ingin berbagi apa yang kita dapat dari belajar teologi. Jadi kalau ada senior-senior, wah ini ada beberapa senior yang nonton, ini sangat ini banget buat kami, maksudnya suatu kehormatan masih mau untuk mendengar kami hingga malam hari, hingga jam sekarang. Dan ya, sekali lagi ini diskusi kami, dan kami juga masih belajar, dan belajar teologi itu pelajaran seumur hidup, ya nggak teman-teman? Dan jadi ya inilah yang bisa kami bagikan di malam hari ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang dengar. Mungkin teman-teman ada yang mau masuk di jurusan teologi ataupun lagi cari-cari kampus, apapun itu, ya semoga teman-teman segera mendapatkan jawabannya. Dan mungkin teman-teman yang lain ada tambahan untuk menutup? Jangan lupa yang di Surabaya mau join sekolah teologi STTI Surabaya. Jangan lupa guys. Mau promosi masing-masing kampus nih. Kak Grace dari Sati ya teman-teman, tadi yang nggak sempet join di awal. Kak Grace dari Sati di Malang itu STTI Satya Bakti, dan Anggun dari UKDW Yogyakarta. Nah, teman-teman yang mau ada kepikiran untuk lanjut ke sekolah teologi boleh ditanya-tanya nih kakak-kakaknya atau adik-adiknya. Karena ya kita nggak ngerti umur teman-teman berapa. Oke. Maaf banget kalau di tengah diskusi banyak kendala dan kepleset ngomongannya sana sini. Sekali lagi kita semua masih belajar, dan terima kasih banget buat semua yang udah join. Oke, kita tutup. Oke. Anggun dan ada yang mau ditambah, Mela? Udah ya? Gimana Kak? Ada yang mau ditambah lagi? Atau udah cukup? Oh enggak, cukup aja. Nanti Semoga tambahnya panjang. Oke, berarti semoga ini bukan jadi yang terakhir ya teman-teman. Oke. Makasih banget buat semuanya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman lagi. Thank you. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai ketemu di live selanjutnya. Dadah. Thank you. Ya. Semuanya. Ini cara end live gimana, Anggun? Teman-teman, ini end live gimana sih? Oh.